Ya, baik. Shalom, selamat ketemu kembali lagi di Geeks Corner. Geeks Corner adalah God is Good Corner, adalah satu talk show di mana kita berbincang-bincang antara saya dan rekan saya Gunawan Hartono tentang konsekuensi logis dari sebuah pemikiran bahwa Allah adalah kasih. Seringkali kita mudah untuk mengatakan bahwa Allah itu kasih, tetapi tanpa pernah bisa mengerti apa konsekuensi logis ketika kita berpikir bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Kita sudah membahas banyak tentang konsekuensi logis dari Geeks Corner, dan hari ini kita akan bicara mengenai topik yang tidak gampang. Saya harus berpikir cukup lama, dan saya dan Gunawan harus menimbang cukup lama, terutama saya, tentang apakah pantas dan bisa kita menyajikan ini kepada Anda. Oleh sebab itu, hari ini kita mengambil keputusan untuk bicara tentang topik yang sangat sangat apa ya, kalau bisa dikatakan satu topik yang sudah diterima secara mentah-mentah, tetapi satu sisi sebenarnya terlalu jarang untuk dikotbahkan atau dipikirkan. Biasanya kita menyebut keberadaan itu sorga dan neraka. Hari ini kita tidak bicara sorga, sebab semua orang senang-senang aja masuk sorga, tetapi konsep tentang neraka. Dan judul yang kami angkat adalah If God is Good, kalau Allah itu baik, mengapa dia mengirimkan orang ke neraka? Sudah bergabung dengan saya, rekan saya, Gunawan. Hai Gun. Halo, malam Gordon. Jadi hari ini temanya ya semoga ngeri-ngeri sedap gitu ya. As hot as hell. Nah, sepanas kopi lah. Kopi yang enak katanya sehitam dosa dan sepanas neraka katanya. Kopi bagi penggemar kopi hari ini silakan bergabung bersama-sama dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang neraka. Ada beberapa pemikiran yang saya sengaja sudah taruh di flyer, dan saya mengatakan bahwa ada orang kemudian merasa kok Tuhan begitu sih? Tuhan mengajarkan kita kasih, Tuhan mengajarkan kita cinta, dan satu kali kalau kita mengakhiri kehidupan di muka bumi, seandainya saya ini masuk surga, tegakah saya melihat ada orang-orang yang bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 10-20 orang, tetapi bagaimana apabila ada jutaan orang yang sementara merintih kesakitan di neraka, dan kita seakan-akan tidak mempedulikan rintihan itu. Ya, kalau orang-orang yang termasuk dalamnya adalah orang-orang yang jahat yang tidak kita kenal. Bagaimana seandainya orang-orang yang merintih di sana adalah kerabat keluarga kita? Tegakah kami untuk menikmati sorga dan tidak mempedulikan neraka? Sementara di satu sisi lain, bagi mereka yang mengalami injustice, ketidakadilan dalam hidup, saya catat dalam catatan saya, hell is a good news. Neraka itu jadi kabar baik, sebab wah, keadilan Allah ditegakkan gitu ya. Akhirnya pembalasannya Tuhan telah tiba, dan kita akan bersorak dengan orang-orang yang menderita. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya sikap kita untuk melihat tentang nomor satu, neraka itu sendiri. Silakan Gun, gimana seharusnya kita memandang neraka? Sebab setahu saya, jangan-jangan konsep ini konsep yang ya sudah semua orang terima. Setelah mati, ya kalau bukan surga, ya neraka. Tetapi sebenarnya bagaimana pandangan, bukan Alkitab mungkin ya, tapi bagaimana pandangan gereja terutama orang Kristen tentang neraka itu sendiri. Gimana Gun? Tolong kita ini dicerahkan dengan kopi-kopi. Sebentar saya nyalakan lampu supaya cerah ya. Ini saya yang cerah ya Gun ya. Ya, bicara tentang neraka secara umum, bukan hanya ke agama ya, agama monoteis, mungkin saya katakan seperti itu, sepakat bahwa neraka itu adalah tempat penghukuman atau tempat penyiksaan, dan sifatnya itu kekal, di mana jiwa-jiwa yang sesudah mati itu mengalami sebuah penyiksaan ya, secara kekal, secara sadar, secara terus-menerus, tanpa ending, tidak ada batas. Itu pengertian neraka yang ada di
benak orang-orang dengan agama monoteis, Islam, Judaism, dan Kristen. Secara general seperti itu sih Ya. pengertian neraka. Tetapi kalau begitu, kalau ada penyiksaan kembali lagi pada beberapa orang, terutama kita yang mencoba untuk berpikir dari sisi kebaikan Allah, kasih Allah sebagai dominan nature ya, dominan sifat dari Allah. Yang selama ini kemudian kita berpikir kalau Allah saja tidak melakukan kekerasan, seperti yang pertama kita katakan, dalam kasih berarti ada non-violence. Salah satunya adalah non-violence. Tidak memaksakan, kemudian salah satunya adalah inklusif, dan salah satunya adalah non-violence. Bukankah neraka menjadi sebuah kesan violence? Bagaimana dengan pandangan ini? Iya, tentu saja itu betul. Ya, oleh karena itu sebenarnya sudah begitu banyak ya orang yang sebenarnya melakukan kritik ya terhadap pandangan tentang adanya neraka ini. Baik dari orang satu pandangan, hanya ada satu pandangan kah tentang kekristenan tentang neraka, atau adakah pandangan-pandangan lain di luar sana? Di luar kekristenan maksudnya? Di dalam kekristenan lah paling di dalam kekristenan. Nah, makanya tadi saya katakan karena sudah sangat terkenal, sekarang kita bicara Kristen ya. Kristen ini kan sangat terkenal sekali dengan berita message-nya God is love, bahwa Allah itu kasih. Tuhan Yesus juga datang mengajarkan kasih. Sehingga banyak orang kemudian, orang-orang yang di luar circle kekristenan, ketika mengkritik ajaran Kristen adalah mereka berusaha menunjukkan semacam inkonsistensi, begitu ya. Katanya Allahmu kasih, katanya ajaran Yesus kasih. Tapi kenapa kamu mempercayai adanya neraka yang merupakan sebuah hukuman kekal secara sadar itu kepada orang-orang yang berdosa? Nah, itu baik dilontarkan baik dari agama yang lain ataupun dari kubu ateisme, misalnya dari kubu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam sendiri sebenarnya di kalangan circle kekristenan sendiri juga ada hari-hari ini bangkit banyak ya, ada, saya mengatakan enggak beberapa, tapi banyak orang sudah mulai banyak mempertanyakan tentang apakah keberadaan neraka yang semacam itu sebagai penyiksaan kekal secara sadar yang terus-menerus itu merupakan sesuatu yang konsisten dengan pengajaran Allah adalah kasih dan ajaran Yesus adalah kasih. Dan ini sangat menarik karena buat saya secara pribadi, karena memang kita yang ada di dalam circle kekristenan, khususnya di dunia Injili dan di Indonesia, tentu saja saya katakan majority, hampir 99,9999% percaya bahwa ya itulah pengajaran Alkitab, itulah pengajaran Injil. Nah, sesuatu yang sangat menarik buat saya, mengejutkan buat saya secara pribadi adalah ketika beberapa belakangan ini, terutama ketika saya mempelajari Bible naratif, ya berusaha membaca Alkitab sebagai sebuah story, saya menemukan kemudian bahwa pandangan-pandangan yang semacam itu, bahwa neraka adalah penyiksaan kekal yang terus-menerus, itu tidak harus ya, buat saya tidak harus menjadi pandangan satu-satunya yang ada di dalam Alkitab atau menurut Alkitab. Dan kemudian saya akan menemukan, nanti mungkin kita akan memperdalam itu, bahwa di dalam sepanjang sejarah gereja, sama seperti doktrin-doktrin yang lain, sebenarnya kekristenan termasuk agama pluralisme, ya, agama yang tidak memiliki satu pandangan saja, satu pandangan ortodoks saja. Jadi selama ini saya tidak tahu dengan rekan-rekan, dengan Kodoni, tapi saya dibesarkan di dalam sebuah sistem kekristenan yang mempercayai bahwa yang namanya ortodok, ajaran yang benar itu ya cuma ada satu gitu ya. Kalau selain daripada itu ya itu bidat, itu sesat gitu ya. Tapi kemudian ketika saya belajar tentang sejarah dogma, sejarah gereja, saya mendapatkan bahwa tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Bahwanya ajaran-ajaran mulai dari soteriologi, kristologi, tentang trinitas, doktrin Allah, dan termasuk di dalamnya adalah doktrin tentang keselamatan dan neraka ini, ternyata tidak hanya satu. At least saya mendapatkan, nanti kita mungkin akan bicara lebih dalam, ada 3 pandangan sebenarnya tentang neraka. Neraka sebagai siksaan kekal, sadar, ya secara terus-menerus, hanyalah salah satu pandangan yang dipegang bapak-bapak gereja di dalam sejarah. Ya, mungkinkah ada beberapa ayat mungkin yang biasanya dipakai untuk, ada yang kamu dalam risetmu mungkin bisa menemukan ada beberapa ayatkah yang bisa dipakai untuk menunjang
pemikiran tentang eternal torment ini adalah penyiksaan kekal. Kalau saya pribadi kan biasanya waktu kamu bilang tempat penyiksaan kekal untuk selama-lamanya, biasanya ingat dengan kata ada api, kemudian ada ulat, kemudian Hmm, ada tak gigi gitu, yang hmm, kemudian hmm, dalam beberapa guyonan ya kalau orang ompong nggak bisa mengertakkan gigi kan istilahnya gitu ya, tapi ada ketakutan istilahnya, ada ketakutan ya, biasanya ayat-ayat itu yang kemudian menjadi pengingat saya, oh ya, ayat-ayat pembenaran bahwa memang neraka bersifat sebuah penyiksaan kekal, atau apakah ada ayat-ayat penunjang yang kemudian dalam risetmu kamu bisa sharekan dengan kita yang membuat orang melihat, oh inilah kepercayaan kita bahwa ini bersifat penyiksaan yang kekal untuk selama-lamanya. Mungkin ada yang kamu bisa berikan. ya. Sesuatu yang menarik sebenarnya, kalau tadi kita berbicara langsung neraka dan bagaimana pandangan gereja tentang neraka, tetapi di Langsung. dalam di dalam Bible naratif, dalam pembelajaran saya Alkitab sebagai naratif, justru saya menemukan bahwa konsep neraka itu sendiri, hell itu sendiri, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, termasuk di dalam tiga teori tadi, ya, tiga teori tadi. Jadi ini bahkan lepas dari tiga teori tadi. Nah, kenapa misalnya kita memiliki orang Kristen misalnya memiliki pandangan bahwa neraka itu ada apinya, neraka itu ada siksaannya, neraka itu ada ulatnya, tadi seperti yang Kodoni katakan. Karena memang kalau kita membaca Alkitab, khususnya mungkin karena bahasa Inggris, memang kita orang Indonesia ya, tetapi kita gereja-gereja di Indonesia kita tahu menerima Injil itu dari dunia Barat. Jadi kita itu sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran teologi dari Barat. Memang Alkitab kita kalau nanti kita baca nggak seperti itu. Tetapi kita harus untuk bisa memahami perkembangan dogmatika kekristenan di Indonesia, kita harus juga mempelajari bagaimana perkembangan dogma di dunia barat, di Amerika, di Eropa. Nah, sesuatu yang menarik misalnya bahwa Alkitab yang salah satu Alkitab Inggris yang tua yang hari ini masih kita bisa akses, masih kita bisa miliki, kita baca adalah King James Version, KJV. Nah, yang sangat menarik di KJV, kalau rekan-rekan mau search di dalam aplikasi KJV, yang sangat menarik bahwa KJV memakai hanya satu kata hell, ya, kalau di search itu kata hell, itu dikeluarkan baik di dalam PL ataupun di dalam PB, yang sangat mengejutkan bahwa ternyata di bawah satu kata itu hell, ternyata diambil dari, at least saya mengatakan ada 3 atau 4 kata yang berbeda. Nah, Oh, 3 atau 4 kata yang berbeda. seperti kata love misalnya, ya. Ya, seperti kata love, misalnya kita tahu misalnya ada agave, ada itu ya semacam itu. Tapi yang sangat menarik adalah KJV buat saya melakukan sebuah kesalahan yang sangat frontal buat saya karena menerjemahkan 3 atau 4 kata Ibrani dan Yunani ini di bawah satu kata yaitu hell. Nah, di dalam perjanjian baru misalnya, mungkin saya katakan dulu ya, kata-kata apa saja yang diterjemahkan KJV sebagai hell, yang kemudian dalam bahasa Indonesia artinya neraka. Yaitu yang pertama adalah kata, dalam bahasa Ibrani adalah kata Sheol, ya, di mana kemudian kita mendapatkan padanannya dari dalam bahasa Yunani, yaitu kata Hades, ya, atau Hadis. Kemudian yang ketiga adalah kata Gehenna, dan yang keempat adalah kata Tartarus. Nah, begitu kita misalnya melihat di dalam ITB sangat menarik. Saya menantang, men-challenge, mungkin teman-teman yang ikuti IG Live ini boleh membuka aplikasinya dan silahkan keluarkan kata neraka di dalam LAI ITB kita. Maka saudara akan menemukan ada 13 referensi ITB LAI kita menggunakan kata neraka. Ya. Yang sangat menarik dari 13 kata yang kemudian diterjemahkan ITB kita menjadi neraka, 12 kali itu sebenarnya terambil dari satu kata yang tadi juga diterjemahkan oleh KJV sebagai hell, yaitu kata Gehenna. Jadi saya hanya mengatakan begini, sebenarnya konsep kita tentang neraka sebenarnya adalah tentang Gehenna. Sehingga menjadi sesuatu yang penting buat kita yang belajar, kita mau belajar secara biblika, secara Alkitab adalah kita harus bertanya kemudian sebenarnya apa sih Gehenna itu, gitu loh. Apakah Gehenna ini adalah sesuatu yang muncul hanya di perjanjian baru ketika Yesus berbicara, karena mostly semua kata Gehenna itu muncul dari bibir atau mulut daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, sangat menarik, Kodoni, bahwa
Kalau kemudian kita mempelajari kata Gehenna, Gehenna seperti kalau kita belajar ya, kita harus melihat referensi di dalam Perjanjian Lama, di dalam ayat yang lain, apakah ada kata Gehenna itu. Ternyata kata Gehenna itu adalah spelling, ya, spelling Yunani dari satu kata Ibrani. Ya, Gehenna itu sebenarnya diambil dari sebuah kata Ibrani yaitu Gehinom, ya, atau valley, Ben Hinom, atau lembah Hinom, atau lembah anak Hinom. Nah, kata lembah Hinom atau Gehinom ini ternyata adalah memang ada betul-betul satu tempat yang ada di Yerusalem, ya, di sebelah barat dan selatan, yang ada di sebelah barat dan selatan dari kota Yerusalem. Dan kalau kita membaca, yang sangat menarik bahwa referensi tentang lembah Ben Hinom atau lembah Hinom atau Gehenna ini terutama terambil dari kitab Yeremia, misalnya Yeremia pasal yang ke-7, maka kita akan mendapatkan, kita bisa ngerti kenapa kemudian ilustrasinya kemudian ada ulat, kemudian ada api. Itu kita bisa lihat kalau kita bisa ngerti sebenarnya Gehenna itu apa. Gitu ya. Jadi buat saya yang penting sekarang adalah kita harus mengerti dulu lembah Gehinom atau lembah Hinom, Ben Hinom itu sebenarnya apa? Gehenna itu apa? Nah, kalau kita bisa melihat, kita mungkin nggak punya banyak waktu, tetapi secara singkat saja, saya akan mengatakan bahwa Gehenna atau lembah Ben Hinom di dalam kitab Yeremia adalah sebuah lembah yang dipergunakan oleh orang Israel untuk melakukan penyembahan kepada dewa Molok dengan cara mengorbankan anak-anak mereka. Dan kalau kita membaca dalam Yeremia pasal yang ke-7, maka Tuhan sangat murka sekali, Tuhan marah gitu istilahnya ya, mengatakan Tuhan, aku nggak pernah menyuruh Israel melakukan itu. Sehingga kemudian tempat itu kemudian menjadi tempat di mana ketika kan Tuhan ceritanya di dalam PL itu kan Tuhan murka gitu ya, Tuhan marah sama Israel, kemudian Tuhan menghukum Israel dengan cara Babilonia atau Babel itu menyerang Yerusalem. Nah, ketika kerajaan Babel menyerang Yerusalem kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi, maka banyak sekali orang-orang Israel itu yang mati, yang tewas, yang terbunuh. Dan mayat-mayat orang-orang Israel yang tewas dan terbunuh ini kemudian dilemparkan atau dikubur atau dibakar di lembah Ben Hinom atau Gehenna itu. Dan dibakar karena mayat, kemudian makanya ada ulat. Kenapa Yesaya kemudian mengatakan ada ulat-ulat gitu ya. Dan karena dibakar itu ada api di situ. Dan karena saking banyaknya mayat-mayat itu, maka dikatakan api itu menyala siang dan malam. Dan buat saya ini adalah sebuah gaya bahasa hiperbola ya, yang menyala siang dan malam. Nah, sehingga gaya tempat puitis, itu Gehenna atau lembah Ben Hinom sebenarnya adalah sebuah lembah pembantaian, lembah di mana orang-orang Israel itu kemudian yang mati, kemudian dilemparkan di sana, mayat-mayat tentara Babel yang mati juga dilemparkan di sana dan dibakar. Dan itu menjadi suatu tempat yang kejijikan dan menjadi sebuah reminder bagi Israel bahwa ketika mereka tidak taat, tidak mengikuti ajaran Tuhan dan berpaling pada ilah-ilah yang lain, Tuhan akan mengizinkan kejadian yang semacam itu terjadi. Nah, yang sangat menarik adalah ketika Tuhan Yesus kemudian muncul dan mengatakan tentang kegelapan yang paling gelap, kemudian mengatakan di situ ada api, di situ ada retak gigi, di situ ada banyak lagi. Sebenarnya itu adalah gambaran dari Gehenna yang digenapi di dalam tahun 587 ketika Babel menyerang daripada Yerusalem. Dan kalau kita melihat di dalam sejarah, kemudian kita juga tahu sebenarnya Tuhan Yesus melakukan hal yang sama. Ada satu scholar yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan pelayanan Yeremia. Karena ada banyak sekali warning Yesus, nubuatan Yesus itu terambil dari kitab Yeremia. Terutama di dalam fase-fase terakhir ketika Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dan kita tahu dari sejarah secara singkat bahwa tahun 70 Masehi, tentara Roma kemudian menyerang Yerusalem. Sama halnya seperti Babel menyerang Yerusalem tahun 587 sebelum Masehi. Dan kembali lagi story itu terulang. Bahwa orang-orang Israel yang tidak taat kepada Allah itu kemudian terbunuh juga. Dan mayatnya sama seperti tahun 587, mayat mereka kemudian dibuang di lembah Gehenna.
di Ben Hinnom dan kemudian dibakar sehingga nyala apinya itu adalah siang dan malam dan itu yang terjadi. Jadi secara singkat saya mengatakan sebenarnya ketika Tuhan Yesus berbicara ayat-ayat referensi yang diterjemahkan oleh King James sebagai hell atau ITB sebagai neraka dan perjanjian baru, itu bukan seperti neraka yang banyak orang bayangkan. Tapi neraka itu adalah lembah Gehenna, lembah Ben Hinnom yang menjadi tempat pembantaian dan pembakaran mayat daripada orang-orang Israel dan musuh-musuh Israel yang pada waktu itu terjadi peperangan. Itu Kodoni yang perlu dipahami itu dulu sih. Iya, ada beberapa catatan juga yang mengatakan kemudian mungkin ini adalah peristiwa sesudah pembantaian di pembantaian tentara Babilonia di Yerusalem. Tetapi beberapa orang juga kemudian menghubungkan Ben Hinnom atau Gen Hinnom ini, lembah Hinnom ini dengan satu tempat yang memang dalam, satu tempat lereng yang begitu curam dalam, sehingga sinar matahari itu sangat jarang untuk bisa masuk. Itu sebabnya ada tata gelap, dan itu menjadi tempat pembuangan sampah ya, yang kemudian dianggap sebagai pembuangan sampah. Juga karena di situ ada gerbang sampah kan, ada dung gate. Betul. Dan juga kemudian memang setuju bahwa sampai beberapa hal mayat-mayat orang hukuman juga dikatakan dibuang juga di lembah Hinnom. Ada yang kemudian mengatakan bahwa Yesus seharusnya juga ketika disalib mayatnya juga harus dibuang di lembah Hinnom, sebab mayat orang-orang yang dihukum mati disalib itu biasanya dibuang di sana, membusuk di sana, dibakar bersama-sama dengan sampah yang ada sampai Yusuf dari Arimatea yang kemudian mengambil Yesus dan menaruh mayat Yesus di kuburan yang baru. Jadi memang tempat-tempat pembuangan, dan saya sempat membaca punyanya David Pawson tentang Yohanes 3 ayat 16, dan David Pawson dalam Yohanes 3:16 kata peris, kata binasa di sana, kemudian tidak menerjemahkan sebagai mati dalam arti kebinasaan dalam pemikiran kita, neraka tadi itu, tetapi kemudian dalam arti dia berkata unuseful, tidak menjadi berguna, menjadi sampah. Sesuatu yang kemudian kalau tidak berguna ya dibuang ke lembah Hinnom itu sendiri. Dan memang dia sempat mengutip tentang Gehenna itu, tentang lembah Hinnom. Jadi orang-orang yang dianggap unuseful, tidak berguna, dianggap sampah, itu kemudian dibuang. Menarik ketika Paulus berkata bahwa yang kuanggap dulu berharga, ya jadi kerapiannya dulu berharga, sekarang dianggap sampah, berarti dianggap unuseful, tidak berguna gitu ya. Jadi memang ada pemikiran bahwa jangan-jangan ini bukan, ya bisa dianggap sebagai penggambaran terhadap sesuatu yang akan terjadi kelak, tetapi ini yang nomor satu yang harus diperhatikan mungkin adalah konteksnya, bahwa lembah Hinnom atau yang kita King James Version katakan sebagai hell, berarti adalah sebuah tempat yang benar-benar eksis dan ada sebenarnya. Ya. Bahkan saya berani mengatakan bahwa secara biblika, memang Alkitab tidak sama sekali tidak menyinggung masalah neraka yang selama ini seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Memang ada beberapa orang misalnya mengatakan bahwa mungkin itu adalah betul Gehenna itu tahun 70, tapi kemudian ada yang mengatakan ya Tuhan Yesus menggunakan misalnya peristiwa yang sangat dahsyat itu untuk menggambarkan kehidupan sudah kematian tentang exactly ada neraka. Tetapi ya kalau mau jujur ya, objektif ya, baca secara teksnya hampir saya katakan itu tidak ada, referensi itu tidak ada. Semua referensi Gehenna memang mengacu kepada lembah Hinnom yang menjadi tempat pembuangan sampah tahun 70 yang kemudian digenapi tahun 70 Masehi juga sama ketika tentara Roma menyerang Yerusalem. Kembali lagi terjadi pembunuhan kembali, terjadi mayat-mayat dilemparkan kembali ke lembah Hinnom, kemudian dibakar sekali lagi. Jadi terjadi pengulangan yang dulu pernah terjadi. Kalau begitu pandangan lainnya tentang Gehenna ini saya bisa lihat dari sisi yang mana? Saya kan bisa kemudian berkata, nah kan berarti jangan-jangan itu adalah penggambaran terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ataukah ada pandangan lain yang kita bisa melihat perspektif lain untuk memahami Gehenna dalam arti sesungguh-sungguhnya misalnya? Atau ada perspektif-perspektif lain untuk melihat Gehenna itu sendiri, kalau begitu seperti apa?
Iya, Gehenna sebenarnya, makanya tadi saya katakan secara objektif, buat saya, Gehenna memang hanya mengacu kepada peristiwa historis tahun 70 Masehi, di Berarti mana peristiwa mayat-mayat terbuang. historis That itu. just, hanya seperti itu saja sebenarnya. Mungkin yang jadi pertanyaan ada sangat menarik ketika saya mengajarkan tentang pandangan ini. Kemarin juga saya baru saja mengajar ada kelas yang semacam ini. Salah satu pertanyaan yang selalu muncul adalah kalau memang Gehenna yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, neraka Terus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang peristiwa tahun 70, kenapa hari ini kita memiliki doktrin tentang neraka? Kalau yang dimaksudkan Yesus bukan neraka, tapi adalah Gehenna. betul. Tapi kenapa hari ini adalah neraka? Nah, tentu saja kita harus belajar dari sejarah. Kenapa ini terjadi? Kemarin saya mengatakan bahwa dogmatika itu juga ada sejarahnya, ada story-nya, begitu ya. Nah, kalau kita mempunyai Alkitab, kita pasti ada tahu bahwa Alkitab kita dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Dan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau di Alkitab kita cuma dibalik satu lembar gitu aja kan. Tetapi di dalam sejarah itu kan tidak satu lembar. Dalam sejarah itu ada 400 tahun. 400 tahun yang kosong, di mana dikatakan hampir tidak ada revelation, tidak ada nabi, tidak ada tulisan yang muncul di situ, yang menjadi kanon. Tetapi sebenarnya di era 400 tahun itu, muncullah perkembangan tulisan-tulisan rabbinik, tulisan rabi-rabi Yahudi, yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Karena kita tahu di era 400 itulah kemudian Roma kemudian menjadi empire dunia dan kemudian menguasai Israel, dan filsafat Yunani menjadi filsafat yang dominan. Jadi walaupun kerajaannya kerajaan Roma, tapi filsafatnya adalah filsafat Yunani. Filsafat Yunani mendominasi dunia semenjak Alexander the Great menjadi emperor dunia pada waktu itu. Dan dia berusaha membuat semuanya bersatu di bawah kekaisaran Yunani dengan cara membuat semua orang itu memakai budaya Yunani, bahasa Yunani, pemikiran Yunani, dan seterusnya. Rabi-rabi Yahudi memang adalah orang Israel, orang Yahudi yang memiliki pemikiran sendiri di PL. Tetapi di masa 400 tahun itulah kemudian muncul pemikiran yang buat saya ada sinkretisme antara PL dengan Yunani. Dan muncullah tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan-tulisan apokaliptik Yahudi misalnya. Mungkin pernah membaca seperti tentang kitab Henok dan seterusnya. Itu adalah tulisan-tulisan yang muncul di situ. Nah, disitulah di masa 400 tahun itulah kemudian muncul sebuah pemikiran bahwa Gehenna bukan berbicara lembah yang geografis yang ada, tapi Gehenna kemudian diartikan oleh beberapa rabi Yahudi menjadi tempat sesudah orang mati. Kematian. Jadi disitulah itulah tempat pertama Gehenna kemudian menjadi neraka. Gehenna menjadi neraka seperti semacam ini. Masuk ke dalam rabi-rabi Yahudi, jadi masuk ke dalam dari gereja. tempat yang nyata kemudian ditarik menjadi satu tempat after death, setelah kematian. Ya, metafisika. Kalau orang mengatakan tempat metafisika. Jadi tempat fisika dari menjadi tempat fisika metafisika. menjadi metafisika. Betul. Jadi kalau begitu berarti gimana? Mungkin kalau begitu sudah jelas bahwa konteks nomor satu adalah Gehenna seharusnya. Tapi kalau begitu kita melangkah satu step lebih jauh adalah kalau begitu bagaimana saya melihat life after death kalau begitu. Itu kan yang perlu berarti pandangan kita kalau dikatakan misalnya tadi bahwa Gehenna adalah tempat yang sesungguhnya apabila kamu tidak bertobat maka kamu akan mengalami pembinasaan seperti tahun 500 sebelum Masehi zaman Babilonia, seperti tahun 70 di zaman Romawi, kamu akan mengalami penderitaan, pembinasaan, kamu akan dihancurkan, kamu akan di-exile, kamu akan dibuang, kamu akan tidak punya tempat. Itu yang coba disampaikan sebenarnya oleh baik Yeremia maupun Yesus. Tetapi kalau begitu buat saya kepentingan orang mungkin menarik dari Gehenna place di bumi menjadi Gehenna yang metafisika tadi adalah jangan-jangan memang manusia perlu sebuah kepastian akan life after death gitu ya. Kehidupan setelah kematian, baik sorga yang kita sebut sorga maupun neraka. Tapi hari ini kita bahas tentang neraka. Kalau begitu sisi neraka ini yang life after death. Kalau gitu saya harus lihatnya bagaimana dong istilahnya kalau sudah ini kan peristiwa di bumi harusnya tidak boleh dibawa ke metafisika.
peristiwa fisika, peristiwa natural, jangan dibawa ke supranatural. Loh, terus bagaimana saya melihat hidup setelah kematian gitu loh, Gun, gitu. Ya, 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 ya. Ya, Jangan makanya ambil gereja, neraka daripadaku lah. Itu tadi Anda kan, ingin hell neraka, is a good. silakan ambil. Maksudnya buat kita yang menderita, buat kita yang menderita. Itu ada yang mengatakan bahwa hell is a good news kan gitu ya. Saya melihat bahwa Ya, 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 ya. pembalasan terjadi terhadap injustice. Ya paling tidak saya melihat bahwa yang benar akan dimuliakan, yang tidak benar akan dibinasakan kan gitu ya. Dan Ya, ya. tiba-tiba dikatakan ini hilang loh. Gimana dong pengharapan akan keadilan ini gimana? Ya, ya, ya. Life after death. Ya, sebenarnya godaan dari dulu sama ya. Gereja itu kan selalu tergoda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Gereja selalu tergoda untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan. Sehingga menurut saya kenapa sih konsep neraka dan sorga, life after death ini kemudian muncul dalam pengajaran gereja. Karena menurut saya di awal-awal bapak-bapak gereja itu adalah kebanyakan memang orang-orang yang belajar filsafat Yunani. Dan tentu saja target penginjilan mereka adalah orang Yunani. Dan sebenarnya pemikirannya menurut saya adalah bagaimana sebenarnya menjawabi pertanyaan atau kebutuhan dari pemikiran Yunani itu terhadap gereja. Dan bapak-bapak gereja kemudian melakukan sebuah eksperimen yang buat saya sangat kreatif sehingga menghasilkan doktrin-doktrin yang seperti yang kita punyai hari-hari ini. Nah, oke lah, saya selalu mengatakan oke. Kalau kita selalu ditanya tentang life after death, saya hanya mengatakan I'm sorry. Kalau saya harus ditanyakan tentang neraka, sebenarnya bahwa itu tidak bisa dijawab secara biblika. Maksudnya kalau biblika, studi biblika dari kata Gehenna itu sendiri itu tidak menjawab apa-apa. Maka Dari kita harus Alkitab. menjawab ini bukan dari kerangka biblika, tapi menjawab ini dari kerangka filosofi teologi. Filosofi teologi berarti ada sebuah pemikiran yang dibangun dari biblika, tapi sebenarnya itu di luar biblika. Kalau bahasa saya seperti itu. Nah, oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, berdasarkan itu, kemudian sepanjang sejarah gereja memiliki 3 view tentang neraka. Yang pertama, itu saja yang kita kenal sampai hari ini, yang dikhotbahkan dari banyak mimbar dan diajarkan di kelas-kelas seminari, ada yang disebut sebagai penyiksaan kekal, eternal torment. Ya, penyiksaan kekal yang sadar, yang terus-menerus. Dan saya nggak usah bacain ayat-ayatnya karena sangat banyak terambil dari ayat-ayat yang pokoknya di situ ada bicara siksaan kekal, penghukuman kekal, api yang tak kunjung padam, seterusnya. Nah, itu semua ayat-ayat dibaca literally, api dan seterusnya. Itulah yang menjadi dasar daripada doktrin tentang eternal torment. Nah, tetapi malam hari ini saya hanya mengatakan di dalam sejarah gereja ada 2 pandangan lagi yang sebenarnya sama-sama populer, ya, tapi kemudian dari perkembangan itu yang nggak masuk di kita. Yang kedua adalah satu paham yang disebut sebagai anihilasi. Anihilasi ini jadi rame ya di kalangan Injili karena satu peristiwa seorang teolog Injili terkenal yaitu almarhum Dr. John Stott yang waktu itu diwawancarai oleh seseorang, dan kemudian dalam wawancaranya itu dia mengemukakan pandangannya dia tentang neraka yang sangat mengejutkan. Bahwa pandangan John Stott, seorang tokoh Injili, dia bahkan disebut sebagai Pope of Evangelical. Jadi Dr. John Stott ini dianggap sebagai pausnya dunia Injili. Jadi bayangkan sangat konservatif dan sangat berpengaruhnya orang ini. Dan yang sangat luar biasa, orang yang sangat berpengaruh ini, salah satu otak pemikiran dunia Injili, kemudian mengatakan bahwa pandangannya tentang neraka bukan seperti kebanyakan orang, di mana jiwa orang-orang itu disiksa kekal selama-lamanya. Tapi dia memegang paham yang disebut sebagai anihilasi. Bahwa jiwa orang-orang yang tidak percaya atau jiwa orang-orang fasik nantinya akan non-exist, akan hilang, ya. Akan tidak ada lagi di dalam semesta ini, tidak akan ada lagi. Oleh karena disebut anihilasi. Beberapa orang lebih suka menggunakan terminal punishment. Jadi hukumannya bentuknya adalah terminus, jadi dihentikan, non-existent. Ini pandangan dari pandangan yang kedua, yaitu pandangan anihilasi yang sekarang juga mulai banyak diminati oleh kaum Injili. Itu sekedar aja untuk beberapa orang mungkin. Itu berlaku untuk orang benar dan orang tidak benar, atau hanya untuk berlaku?
saya akan jelaskan apa dasar dari pandangan terminal punishment atau anihilasi. Nah, sebenarnya pandangan yang pertama ketika saya belajar adalah pandangan bahwa jiwa manusia itu tidak kekal. Itu pandangan basic, premis utama dari teori anihilasi, bahwa jiwa manusia itu tidak kekal. Nah, buat kita mungkin agak terkejut, karena selama ini kita selalu diajarkan bahwa jiwa manusia itu kekal, gitu kan. Jiwa manusia kekal, kenapa? Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah pandangan yang dikemukakan oleh John Calvin. Dan semenjak John Calvin menuliskan itu, maka semua mengikuti pandangan bahwa jiwa itu adalah immortal, bahwa jiwa itu kekal. Tetapi ada banyak sekarang para scholar yang menemukan bahwa di dalam Alkitab, bahkan ada seorang yang berani mengatakan, in the Bible, in the Scripture, di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun atau tidak ada satu perkataan pun yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu adalah kekal. Pandangan jiwa itu kekal sebenarnya berasal dari pandangan Plato sebagai seorang filsuf utama dari Yunani. Nah, oleh karena itu kemudian anihilasi kemudian mengatakan jiwa manusia pada basicnya tidak kekal. Oleh karena itu kalau jiwa manusia ini nantinya hilang, itu ada sesuatu yang wajar. Nah, tetapi jiwa orang-orang benar itu tetap ada. Nah, kenapa? Karena kekekalan itu ada sesuatu yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus yang mungkin itu termasuk di dalam kata hidup yang kekal. Jadi menurut pandangan anihilasi adalah kekekalan jiwa, immortalitas jiwa adalah anugerah Allah yang diberikan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah dia mati, jiwanya tetap ada, tetapi orang-orang fasik yang tidak percaya kepada Kristus, karena basicnya memang jiwa manusia itu tidak kekal, maka jiwa itu kemudian akan hilang. Dan itu didukung oleh banyak ayat, terutama dari penggunaan kata destroy dan kata death misalnya, menghancurkan, dan kata kematian. Yang terambil dari kata Yunani apolunai atau apolea, yaitu destroy. Beberapa ayat misalnya di dalam saya mencatat di sini dia Matius 7:13, Matius 10:28, Yohanes 3:16 yang tadi dikatakan binasa itu tadi, binasa betul-betul hilang begitu kan, masih seperti sampah kan tidak digunakan lagi ya dibuang gitu kan. Dibuang. Roma 6:23, Ibrani 10:39. Sebuah ayat yang misalnya mengatakan bahwa gentarlah kepada dia yang mampu membunuh baik jiwa maupun tubuh. Ya, kalau tubuh dibunuh kan berarti hilang, ya kan, non-eksis kan. Nah kalau jiwa dibunuh, nah kalau apa jiwa dibunuh ya hilang juga. Nah itu menjadi dasar pandangan anihilasi ya seperti itu. Anihilasi. Itu pandangan yang kedua yang mulai sekarang juga banyak mulai diambil orang sebagai opsi, opsi selain daripada eternal torment. Dan ada pandangan yang ketiga yang sebenarnya juga sebenarnya ini sangat kuno, tapi sayang sekali entah kenapa tidak muncul dan tidak diajar. Saya di STT juga nggak pernah diajar ini, bahkan diajarnya bahwa ini katanya ajaran sesat gitu, ajaran liberalism gitu ya, abad 19. Tapi nggak seperti itu. Ajaran ini disebut sebagai universalism, tapi bukan universalismnya liberal, tapi universalismnya bapak-bapak gereja, atau beberapa orang mengatakan sebagai total redemption atau ultimate redemption, sebagai sebuah penyelamatan yang total, yang ultimate. Pandangan ini mengatakan bahwa sesudah seseorang itu meninggal, bagi orang percaya kan nggak ada masalah ya, pasti masuk surga lah istilahnya seperti itu. Jadi masalah kan sebenarnya jadi masalah ini kan yang nggak percaya ini kan nerakanya ini yang jadi masalah ya. Ya, yang sangat menarik paham universalism misalnya mengutip beberapa ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati menebus bagi orang-orang pilihan election saja, tetapi Tuhan Yesus juga mati bagi seluruh dunia. Yang sangat menarik mungkin yang perlu dibaca misalnya ayat seperti Kolose pasalnya yang pertama. Saya perlu membaca ini. Kolose pasalnya yang pertama. Kolose 1 ayatnya yang ke-16. Saya akan coba bacakan buat kita. Kolose 1 ayat 16. Dikatakan demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa,
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan ada orang yang mengatakan berarti dari Kolose 1 ayat 16, orang Kristen memegang penciptaan yang universal. Ya, karena di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan di luar Kristus. In Him, in Christ, segala sesuatu diciptakan. Tapi yang menarik adalah kemudian ketika kita membaca di dalam ayat 19 dan 20, perhatikan ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Kemudian perhatikan ayat 20. Dan oleh Dialah, oleh Kristus yang sama, yang dalam ayat 16 segala sesuatu diciptakan. Ia Allah memperdamaikan segala sesuatu, garis bawahi kata segala sesuatu, all, dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, jadi kalau ayat 16 itu orang Kristen memegang paham penciptaan universalis, maka ayat 20 itu menurut orang universalism bahwa orang Kristen harus memegang penebusan yang universalis. Karena dikatakan di dalam ayat 20, melalui Kristus yang sama yang menciptakan segala sesuatu, sekarang Allah lewat Kristus memperdamaikan all things, segala sesuatu. Berarti tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang tidak diperdamaikan oleh Kristus lewat pengorbanannya. Itu yang luar biasa. Bahkan yang sangat mengejutkan sekali, ayat 20 mengatakan, yang diperdamaikan itu yang ada di bumi. Kalau ini sih is okay ya, kita bisa. Tapi yang menarik, ada sesuatu yang ada di sorga yang perlu diperdamaikan. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam sorga yang perlu diperdamaikan oleh darah Yesus? Nah, saya akan membiarkan rekan-rekan di tempat ini berpikir secara liar. What in heaven yang perlu direconcile through Christ with God, dengan Allah? Iya. Ya, memperdamaikan yang di sorga dan di bumi. Dan juga ada yang ngomong, masalahnya tuh Alkitab, Paulus tidak pernah ngomong yang ada di bawah bumi bagaimana caranya diperdamaikan. Cuma di antara sorga sampai on earth. Under earth, in earth, itu yang under earth itu nggak pernah ngomong katanya. Ya bisa saja orang berspekulasi begitu. Iya. Tapi buat saya kalau under earth itu nggak heran. Tapi pertanyaannya, what in heaven? Apa yang ada di sorga yang diperdamaikan? Karena kita selalu berpikir bahwa heaven everything is perfect. Tapi di sorga ada sesuatu yang perlu diperdamaikan. Mungkin yang ini hanya salah satu ayat ya, hanya salah satu ayat saja. Mungkin yang teman-teman harus perhatikan adalah kita tidak mencoba untuk mengatakan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Tapi teman-teman harap mengerti bahwa ada banyak pemikiran. Sebab hari ini seringkali kita menganggap hanya ada satu pemikiran tentang neraka, yaitu biasanya eternal torment, penyiksaan kekal. Tetapi sebenarnya sejak dari mula pemikiran tentang neraka itu beragam. Misalnya tentang universalism misalnya, itu bukan hanya dimulai di abad-abad baru, tetapi justru sudah dari Origen sampai pada yang paling terkenal Karl Barth menurut saya, bahwa memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Misalnya rekan-rekan kita di Katolik sebagian besar akan memegang universalism. Misalnya teman-teman yang kemudian di abad modern seperti tadi yang Gunawan sempat cerita, ketika seorang profesor nama John Stott diwawancari oleh seorang Anglikan liberal, seorang profesor liberal Anglikan, David Edwards, dalam catatannya yang kemudian dimasukkan dalam buku yang bernama Essentials. Kemudian John Stott mengakui bahwa dia kemudian mengikuti yang namanya anihilasi. Dan ternyata waktu dia menyatakan diri sebagai orang yang mempercaya anihilasi. Kemudian ada banyak orang kemudian berkata, iya, saya juga begitu sebenarnya, cuma nggak berani ngomong. Gitu ya. Sebab pandangan dominan untuk dunia Kristen klasik dalam arti Injili, klasik Injili adalah eternal torment memang. Jadi hari ini saya tidak menyatakan posisi saya, dan saya percaya Gunawan juga tidak menyatakan posisi kami di mana, tetapi paling tidak untuk membuka Anda bahwa ada banyak pemikiran tentang life after death, terutama heaven mungkin tidak terlalu banyak persoalannya, tetapi neraka, terutama neraka ketika kita melihat dari sisi kalau Allah itu baik. Jadi ada sisi lain di mana kemudian kita bisa melihat ada yang namanya annihilation. Jadi dia menyelamatkan mereka yang mati di dalam Kristus.
Dan menariknya setahu saya salah satu ayat yang dipakai adalah anihilasi. Kolose 1 ayat 10 menunjukkan hanya di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Menariknya waktu Gunawan angkat tentang universalism, justru tadi Anda ngangkat Kolose 1 ayat 16. Jadi ternyata dalam satu perikop yang sama bisa ada dua pemikiran dari dua kubu yang berbeda ternyata. Jadi Alkitab kita ini sangat kaya. Yuk mari kami hanya mengajak untuk berpikir ulang sebenarnya. Untuk berpikir ulang dan menemukan posisi dan kedudukan kita masing-masing dalam melihat tentang hell itu, tentang kehidupan setelah kematian, khususnya bagi mereka yang tidak percaya mungkin. Mungkin ada tambahan lain tentang tiga pandangan ini, Gunawan, Gun? Tadi mungkin terutama yang menarik buat saya adalah universalism ya. Universalism. Karena saya dulu sekolah Alkitab, pertama mengenal kata universalism itu selalu diperkenalkan bahwa universalism adalah ajaran keselamatan yang dipegang oleh kaum liberal. Dan kaum liberal atau kaum modern ini dianggap sebagai kaum yang tidak benar gitulah, bidah modern gitulah, semacam itu. Tetapi yang mengejutkan buat saya ketika kemudian saya belajar, ternyata universalism ini tidak dipegang oleh kaum liberal. Tadi seperti Kodoni katakan bahwa teori ini sama tuannya dengan teori tentang penyiksaan kekal. Saya hanya akan menyebutkan beberapa nama. Tadi sudah disebutkan tentang Origen, misalnya Origen yang sangat terkenal, Origen dari Alexandria. Tetapi saya kira nggak tahu before that atau Clement of Alexandria juga terkenal memegang itu. Kemudian ada satu nama yaitu Gregory Nyssa. Gregory Nyssa seringkali di dalam sejarah gereja disebut sebagai the flower of orthodoxy karena dialah orang yang membela credo Nicea yang hari-hari ini dipakai. Yang sangat menarik, Gregory Nyssa, ketika kita belajar tentang Gregory Nyssa, pandangan Gregory Nyssa tentang keselamatan adalah universalism. Orang yang dianggap paling ortodok di dalam sejarah gereja, ortodok yang paling ortodok, ternyata memegang pandangan universalism, begitu ya. Kemudian ada seorang yang lain yang disebut sebagai Athanasius, yang kita kenal ada pengakuan iman Athanasius, orang yang membela doktrin Trinitas misalnya. Ternyata dia juga memegang universalism. Jadi buat saya that's a shock me gitu ya, sangat mengejutkan buat saya bahwa ternyata kekristenan ternyata tidak bicara hanya satu pandangan, many option, ada beberapa pandangan tentang itu. Dan saya hari-hari sangat tertarik secara pribadi untuk mempelajari tentang universalism karena buat saya itu memberikan hope, harapan, dan buat saya pandangan ini I don't know, tetapi saya merasa agak lebih lebih sinkron dengan God is love gitu, God is good gitu. Kenapa dianggap lebih sinkron? Karena ketika kita berbicara love, kita bicara tentang hakikat Tuhan adalah kasih, hakikat Tuhan adalah baik. Berarti hakikat Tuhan adalah Tuhan menginginkan yang terbaik gitu ya bagi semua ciptaannya, begitu ya. Yang sangat menarik misalnya tadi kita singgung tentang Gehenna. Misalnya saya kemarin sempat bicara, sempat mengajar tentang Gehenna. Kalau kalau orang tetap bersikukuh, Pak, Gehenna harus diartikan sebagai neraka, Pak, supaya saya bisa tidur, Gehenna harus diartikan sebagai neraka. Kalau misalnya saya katakan Gehenna itu diartikan sebagai neraka, yang sangat mengejutkan buat saya, ternyata di dalam Alkitab ada nubuatan-nubuatan yang mengatakan bahwa Gehenna itu dipulihkan. Valley of Ben Hinnom, lembah Ben Hinnom itu akan dipulihkan. Misalnya bisa membaca itu di dalam Yeremia 31 ayat 38 sampai 40 ya. Satu pasal di mana tadi saya katakan Yeremia banyak bicara sekali tentang Gehenna, dan ternyata dia bukan hanya bicara tentang dalam pengertian Gehenna ini yang di tempat pembantaian, tempat yang najis, bukan hanya itu, tetapi di dalam salah satu nubuatannya di bawah, saya kira di Yeremia 31 juga Yeremia berbicara tentang the new covenant, perjanjian baru. Ternyata di ayat 38-nya dia berbicara tentang pemulihan daripada Gehenna. Saya akan bacakan ya, Yeremia 31, 38 sampai 40, dan dikatakan demikian, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. 39, kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa. 40, dan segenap lembah itu
dengan mayat-mayat dan abu korbannya. Yang membaca kitab Yeremia pasti tahu apa yang dimaksud lembah dan mayat-mayat. Itu adalah lembah Ben Hinnom. Itu ada Gehenna. Dan perhatikan ini, dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya, dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Buat saya, wow, satu lembah yang najis, satu lembah yang dianggap orang itu memang terkutuk, satu lembah yang menjadi lambang penghukuman Tuhan. Tapi di ending Yeremia 31, Yeremia akan mengatakan bahwa lembah yang najis sekalipun become holy, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Buat saya ini adalah sebuah janji restoration yang sangat luar biasa. Kemarin saya mengajar di kelas, kalau ayat ini kita percayai, berarti saya mengatakan nih, tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita membaca jauh tentang penghukuman dan segala macam, kita pasti mengenal tentang Sodom dan Gomora misalnya. Sodom dan Gomora sangat dikenal sebagai sebuah kota yang berdosa, kota yang keji, yang kemudian dihukum Tuhan dengan hujan belerang dan kemudian musnah. Tetapi yang sangat menarik, ada banyak nubuatan misalnya di dalam kitab Yeskiel, bahkan diceritakan Sodom pun akan dipulihkan. Jadi Gehenna dipulihkan, Sodom dipulihkan. Nanti kalau ingin baca Yeskiel 16 ayat 53 sampai 55. Nah, kita di kitab Wahyu misalnya kita mendapatkan tentang ada yang disebut sebagai lautan api. Nah, selama ini kita bayar lautan api itu apa? Saya baru tahu bahwa lautan api itu adalah the Dead Sea, laut mati. Laut mati. Kenapa laut mati? Karena Sodom dan Gomora itu letaknya di sekitar daripada laut mati itu. Sehingga ketika Sodom dan Gomora dihujani dengan hujan api dan belerang, maka the Dead Sea menjadi lautan yang penuh api dan belerang. Itulah yang diambil oleh Yohanes di dalam Wahyu 20. Yang sangat menarik, ada janji-janji pemulihan tentang Sodom. Berarti ada janji-janji juga pemulihan tentang laut mati. Misalnya di dalam yang sangat terkenal dalam Yeskiel 47. Saya akan mencoba. Mungkin yang ini sangat menarik karena Yeskiel kemarin saya hampir nangis ketika saya baca ini. Yeskiel 47 ayat 48 sampai 47 ayat 8 sampai 9. Satu nubuatan yang sangat terkenal yaitu dikatakan waktu ada sungai, Yeskiel melihat ada sungai yang keluar dari ambang pintu bait suci, dan kemudian ayat 8 Yeskiel mengatakan begini, ia berkata kepadaku bahwa sungai ini mengalir menuju ke wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, the Dead Sea, itulah laut mati. Air yang mengandung banyak garam, dan kemudian air itu menjadi tawar. Wow, ini luar biasa. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikannya akan sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, maka semuanya di sana menjadi hidup. Wow, buat saya sangat merasa, wow, ini luar biasa sekali. Kalau laut asin, selama ini saya membaca laut asin, oke, Dead Sea, so what, begitu ya. Tapi kemudian setelah saya tahu ada hubungan antara the Dead Sea, laut mati, dengan Sodom dan Gomora, berarti ketika Yeskiel di dalam nubuatannya mendapatkan sebuah vision, bahwa sungai dari Bait Allah, sungai dari Yerusalem itu, akan menetralkan the Dead Sea, akan menetralkan Dead Sea, sehingga di dalam Dead Sea yang semula dead kemudian menjadi live. Buat saya itu adalah salah satu gambaran tentang bagaimana Sodom pun akan mengalami sebuah pemulihan. Dan sangat menarik kalau kita melihat peta, map, sebentar lihat map, yang sangat menarik sekali, dikatakan sungai itu mengalir menuju timur dan kemudian menurun ke arah Yordan. Dan ketika kita melihat map, arah Yordan ada terletak di sebelah selatan daripada the Dead Sea, di situ ada En-Gedi dan segala macam. Yang sangat menarik bahwa arah Yordan adalah masuk di dalam wilayah Edom. Berarti pemulihan ini bukan hanya menjangkau the Dead Sea, tetapi juga menyangkau wilayah Edom. Kita yang mau tahu tentang Edom, kita membaca tentang Edom sangat menarik. Karena Edom adalah musuh bebuyutan Israel. Ada banyak nubuatan Tuhan yang menghakimi Edom, yang melawan Edom. Tetapi di Yeskiel 47 kita bisa melihat, kalau sungai kehidupan itu juga mengalir ke arah Yordan, ke wilayah Edom, berarti dengan kata lain, saya katakan Edom pun dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang sangat menarik kita tahu bahwa Edom ada keturunan daripada Esau.
Dan kita tahu Esau ada seseorang yang menjual hak kesulungannya, yang dikatakan dalam kitab Ibrani, sampai menangis pun dia seakan-akan tidak mendapatkan restorasi atau pemulihan itu. Tapi Yesaya 47 memberikan satu hope kepada kita bahwa Esau mungkin tidak dipulihkan, tapi keturunan Esau itu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi perhatikan di sini, Gehenna dipulihkan, Sodom dipulihkan, Edom dipulihkan. Buat saya, Tuhan tidak punya musuh. Semuanya adalah ciptaannya. Dan ini dia ingin memulihkan, restoring all. Dan ini menjadi vision of hope buat saya. Oleh karena itu, kenapa hari-hari ini saya tertarik dengan pandangan universalism? Karena buat saya itu memberikan pengharapan bahwa, ya ternyata Tuhan bisa memulihkan siapa saja. Siapa saja yang mau dipulihkan, orang tersebut dapat dipulihkan. Jadi penghakiman Allah tidak pernah bersifat eternal. Penghakiman Allah selalu bersifat temporary, di mana kemudian dia bisa membawa restoration terhadap restorasi pemulihan terhadap orang-orang yang tadinya menolak dia, kemudian menjadi orang-orang menjadi bagian dari dia. Istilahnya Lembah Hinnom dulunya di luar Yerusalem lama, tapi sekarang Lembah Hinnom dimasukkan kepada Yerusalem baru. Ya dalam pengertian itu ya, maksudnya orang dari Gehenna itu boleh semua boleh masuk. Oleh karena itu di Wahyu 22 kita bisa melihat pintunya terbuka Yerusalem baru. Ya, secara geografi demografi hari ini kan bahwa terjadi pelebaran tembok-tembok Yerusalem kan. Yerusalem baru menjadi lebih besar daripada Yerusalem lama. Berarti sesuatu yang tadinya di luar, misalnya Kalvari kan di luar Yerusalem, tembok Yerusalem. Tapi hari ini kan Kalvari dimasukkan dalam kota Yerusalem baru kan istilahnya. Yerusalem yang hari Yerusalem ini. baru dalam pengertian maksudnya sekarang ini. Yerusalem hari Yerusalem ini. fisik yang ada di itu. Bukan Yerusalem baru Wahyu 21 22. Ya, saya agak nakal di situ. Iya. Tapi berarti memang ada orang dimasukkan ke dalam dia, yang istilahnya tadi kita pikir dibuang oleh Tuhan, tetapi ternyata judgment itu membawa salvation, restorasi. Jadi bisa dianggap tidak seperti, jadi kalau menganggap hell dalam tanda kutip bisa sebagai shock terapi gitu. Kemudian satu titik bisa kemudian dia, karena orang menjadi sadar seperti Niniwe dan akhirnya dimasukkan ke dalam keselamatan dan dia. Apakah jadi saya nangkapnya gitu bahwa judgment of God, penghakiman Allah tidak pernah bersifat eternal. Justru dia melakukan itu supaya dia bisa membawa salvation, dia bisa membawa keselamatan, dia bisa membawa restoration. Semoga yang saya tangkap benar gitu dari apa yang coba kamu sampaikan. Iya, betul sekali. Karena itu kalau kita mempelajari tulisan Clement dari Alexandria, Clement pernah menunjukkan dalam salah satu tulisannya bahwa kata penghukuman yang dipakai di dalam pembicaraan penghukuman kekal adalah kata kolasis. Ya, betul. Dia penulis-penulis tidak menggunakan kata timoreo atau timoria. Betul. Sebab kata timoreo dan timorea memang artinya adalah penghukum dalam pengertian seperti yang selama ini ada di dalam benaan kita, gitu ya, retribution, punishment, begitu. Tetapi kolasis, Clement Alexandria juga mengatakan artinya lebih tepat diartikan sebagai chastisement atau didikan atau hajaran atau pukulan, ya semacam itu. Pukulan untuk sesuatu yang kembali. Betul. Aristoteles misalnya pernah mengumpulkan pendapat apa bedanya timoreo dengan kolasis, dan buat dia adalah kolasis selalu dikerjakan seseorang untuk kebaikan daripada orang yang menerimanya, sedangkan timoreo lebih kepada kepuasan orang yang. Oleh karena itu ketika kita harusnya, menurut saya dari tulisan Clement Alexandria, ketika kita membaca tentang penghukuman, maka penghukuman ini bukan kemarahan yang meledak dari Tuhan atau balas dendam Tuhan atau kekerasan Tuhan, bukan semacam itu. Tapi seperti seorang ayah yang dikatakan mendisiplin anaknya. Itu saja sakit, saja pain. Tapi itu bukan sesuatu yang keluar dari kebencian ataupun kegeraman, tetapi keluar dari kasih seorang bapa. Dan kembali lagi bicara tentang kekal ini kan sangat mengganggu karena pandangan kita tentang kekal artinya adalah forever and ever. Tetapi saya mengutip pandangan dari seorang scholar perjanjian baru, seorang uskup dari Anglikan juga yang bernama N.T. Wright. N.T. Wright pernah mengomentari kata aionios, kata yang diterjemahkan kekal di dalam PB kita, aionios. Dia memberi komentar begini, N.T. Wright, aionios tidak berbicara tentang how long,
tidak berbicara tentang berapa panjang, berapa lama, tapi bicara tentang when. Dia berbicara tentang kapan. Dan aionios memang artinya sebenarnya saya lebih menyukai, karena dari kata aion artinya dari zaman. Aionios, kalau dikatakan hidup kekal, adalah sebenarnya hidup dari zaman yang akan datang. Nah, zaman yang akan datang jangan diartikan sudah mati, tidak. Tapi pengertian orang Yahudi tentang zaman yang akan datang adalah zaman di mana Mesias itu menjadi raja. Pemerintah. Oleh karena itu hidup kekal adalah hidup yang diberikan oleh Mesias ketika Mesias menjadi raja. Oleh karena hidup yang kekal adalah bukan hidup di dalam surga, tidak. Hidup kekal adalah hidup yang kita miliki di dalam Kristus. Ya, nah, ini sangat menarik, Gordon, kalau kita mau mencoba melihat. Ya, ada banyak ayat-ayat yang selama ini kita pandang dengan kacamata yang lama kelihatannya sangat mengerikan, tetapi ketika kita mencoba untuk melihat opini-opini lain yang ditawarkan oleh bapak-bapak gereja, buat saya itu menjadi sesuatu yang menyegarkan buat saya secara pribadi. Iya, tapi ini mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir yang kita bisa gali adalah, kalau begitu seringkali kan berpendapat, ya kalau begitu hidup ini ya santai-santai saja gitu ya. Jadi istilahnya, kalau pakai istilahnya sempat saya baca si David Powson, dia bilang carefree sinners dan careless saints gitu ya. Orang-orang berdosa yang carefree, yang nggak ada beban, kalau gitu buat dosa aja, dan satu titik jadi careless saints, orang-orang kudus yang careless, yang sembrono hidupnya, sebab menganggapkan wah misalnya ya nggak apa-apa lah, itu overdosis grace biasanya kan membuat orang kemudian kalau gitu akhirnya hidup menjadi hidup yang tidak pedulilah dengan kebenaran. Bagaimana seharusnya pandangan kita terhadap orang percaya, terhadap hell, satu perspektif hell yang coba kita lihat dari perspektif Allah yang adalah kasih. Bagaimana seharusnya sikap kita? Saya merenungkan tadi ya, bahwa ketika kemudian saya mencoba merenungkan lebih lanjut, saya kemudian menemukan ini. Sebenarnya semua orang itu percaya akan adanya neraka. Kecuali pandangan naratif ya, yang memang mengatakan tidak ada neraka. Tapi mau pandangan eternal torment, mau pandangan, ya, bukan fokus, ya, mau bukan pandangan fokus. anihilasi, mau pandangan universalisme, semua percaya akan adanya neraka. Sekarang yang jadi pertanyaan tinggal gini, perbedaannya tentang apa itu neraka dan bagaimana itu neraka. Itu saja yang kemudian berbeda. Eternal torment akan memandang neraka sebagai sebuah tempat siksaan kekal forever and ever. Dan buat saya itu bukan doktrin yang mudah untuk diterima. Karena buat saya ada banyak ganjalan baik secara rasio ataupun secara hati nurani ataupun secara emosi terhadap pandangan ini. Terutama zaman sekarang ya, anak-anak muda yang sekarang yang lebih ke hak asasi manusia yang sangat tinggi ya. Hari ini banyak mempermasalahkan itu sebenarnya. Anihilasi misalnya juga memegang satu konsep neraka. Neraka ya hilang. Nah, hilang itu kan juga buat saya konsekuensi yang ngeri juga ya. Itu bukan konsekuensi yang enak loh. Hilang itu. Kemudian Christian universalism juga mengakui adanya neraka. Hanya saja pandangan mereka neraka itu tidak bersifat menyiksa atau menghukum seperti yang dipercayai oleh banyak orang modern. Tapi neraka itu sifatnya adalah pendidikan. Ya, kolasis itu tadi. Nah, tetapi tentu saja itu tetap sakit gitu loh. Itu tetap sakit. Nah, bahkan kemarin saya berbicara dengan beberapa orang, bahkan seandainya saja misalnya kita ini memegang pandangan naratif yang menghilangkan neraka sama sekali, saya tidak melihat adanya alasan bahwa dengan hilangnya neraka kemudian orang bisa hidup sembrono atau tadi dikatakan apa itu free care sinner atau whatever itu. Karena saya akan mengutip satu ayat yang ditulis di dalam Galatia, jangan sesat, itulah engkau Tuhan. Saya mengatakan nih, Anda tidak perlu menunggu neraka sudah kematian untuk mengalami tabur tua itu. Di dalam dunia ini, Anda pun bisa mengalami neraka. Oleh karena itu kan banyak orang mengatakan hidup saya kayak neraka, lah itu hell. Jadi buat saya kalau neraka pun dihilangkan, itu tidak menjadi alasan buat saya kemudian hidup sembrono. Karena saya percaya, yang pertama, bahwa hidup yang kudus, hidup yang benar, itu adalah hidup yang paling berbahagia.
Nah, ini banyak orang Kristen Ya. juga masih nggak percaya itu loh, bahwa hidup benar itu adalah hidup yang berbahagia. Yang Ya, kedua, ucapan saya sangat bahagia. percaya bahwa setiap decision yang kita ambil ada tanggung jawabnya. Yes. Artinya kalau saya tidak peduli hidup sembrono, saya nggak perlu nunggu neraka untuk dapetin imbalan itu. Di dunia ini saya akan mengalami itu. Bahkan bagi beberapa orang yang saya menganggap bahwa dia rasanya happy aja kok Pak, dia melakukan dosa. Kita kan nggak tahu apa yang di dalam diri orang itu. Nah, kalau kita percaya ajaran Kristus, betul-betul percaya perkataan Kristus, saya katakan nggak ada orang berdosa itu yang bahagia, nggak ada. Ya, senang di luar kayaknya ya, tapi bahagia di dalam no. Nah, tinggal Anda percaya nggak ajaran Kristus, itu aja. Setuju, setuju. Ya, Itu pandangan saya sih. ya. Jadi hari ini kita bicara sudah topik yang semoga saya tahu ini agak berat ya, sebab lebih bersifat filosofis ya, ada pandangan-pandangan ini. Oleh sebab itu menurut saya bahwa kita harus berpikir ulang, apakah neraka dalam pemikiran kita hari ini adalah neraka yang kompatibel dengan kasihnya Allah atau tidak, kebaikan Allah. Apakah neraka hari ini yang kita pikirkan adalah kompatibel dengan keadilan Allah mungkin. Tadi saya berkata di awal bahwa bagi orang yang mengalami injustice, ketidakadilan, neraka itu menjadi good news. Tetapi tunggu dulu, menurut saya apakah itu adil? Bahwa kesalahan yang dibuat untuk 1-2 tahun kemudian dibalas dengan penghukuman selama-lama-lama-lama-lama-lamanya gitu ya. Buat saya, apakah itu kompatibel dengan keadilan Allah? Dan neraka dalam pikiran kita, apakah itu kompatibel dengan kuasanya untuk menyelamatkan? Jadi mari kita berpikir ulang, mari kita merenung banyak, dan hari-hari ini kami hanya sekedar melepaskan gitu ya. Semoga bukan bom yang kami lepaskan, tapi mendrop satu pemikiran pada Anda untuk berpikir dari perspektif kebaikan Allah, kasih Allah, dan buat kami adalah kasih dan kebaikannya memang tidak akan pernah bertentangan dengan keadilan dan kuasanya. Oleh sebab itu, yuk mari kita berpikir ulang, semoga ini menjadi bahan perenungan yang baik bagi Anda untuk melihat. Bagi kami yang bergerak dalam Bible naratif atau dalam reading Bible as story, kami melihat bahwa neraka, life after death bukanlah sebuah fokus. Harus diakui, bukanlah fokus dalam pemberitaan yang coba disampaikan oleh penulis-penulis Alkitab. Tetapi menurut saya sebenarnya sudah dibawa oleh Gunawan bahwa dia bicara tentang salvation on the earth. Bahwa ketika kita masih ada di bumi ini, bagaimana salvation itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga mau anihilasi, mau universalism, mau eternal torment, ya Anda nggak ke situ lah gitu ya. Anda nggak sampai masuk ke situ gitu ya. Tapi kita mengalami heaven, kita mengalami surga gitu ya. Buat saya, heaven and hell dalam life after death hanyalah hasil upah dari apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Mungkin ada tambahan lain, Gun, sebelum kita akhiri? Apa ya? Saya hanya mengatakan ketika saya mempelajari tentang pandangan-pandangan nih ya, hell, terutama universalism, saya mengatakan ya God is good, God is love. Tadi Gordon sempat singgung tentang injustice, dan banyak orang merasa harus ada neraka Pak supaya justice itu ditegakkan. Kita harus ingat bahwa justice-nya Tuhan itu bukan retribusi, bukan menghukum, bukan menyiksa, tetapi keadilan Tuhan adalah pemulihan. Orang yang berdosa dipulihkan, bukan kematian orang fasik. Dan Tuhan pernah mengatakan dalam Yeskiel, yang kuinginkan bukanlah kematian orang fasik, tetapi adalah pertobatannya. Dan saya teringat satu ayat yang menutup adalah bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kematian dapat menghentikan kasih setia Tuhan kepada ciptaannya? Selama ini kita berpikir, Tuhan itu berbelas kasihan selama orang hidup. Sesudah orang itu mati, seakan-akan Tuhan stop, berhenti, kasihnya, compassion-nya, itu berhenti. Tapi kalau ayat Alkitab mengatakan kasih setianya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, from generation to generation, from age to age. Buat saya, itulah Allah kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kapanpun dan siapapun. Dan kalau dia adalah Allah yang tetap mengasihi, ada harapan, bahkan sesudah kematian. Ya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, your grace, your mercy,
lebih daripada jangka hidup seseorang. Ya. Oke, terima kasih semua sudah bergabung dengan kami di Geeks Corner, God is Good Corner. Semoga tidak membuat tambah pusing, tidak membuat, tetapi justru mempermudah Anda untuk berpikir melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan hanya ada satu pandangan besar saja, tapi justru sebenarnya hari ini ada 3 pandangan besar yang saya katakan sama-sama besar. Sama-sama besar. Jadi ada 3 pandangan main berpikir yang hari ini mungkin bisa membuat kita merenung ulang. Sebab saya pikir ini adalah kebenaran yang diterima, seringkali kebenaran yang diterima, tetapi tidak banyak dipikirkan, tidak banyak diberitakan, tidak pernah banyak digali, hanya diterima saja, dan kita tidak pernah menggali lebih jauh. Apakah Allah yang baik mengirimkan mereka ke dalam neraka? Semoga bisa menjadi bahan masukan bagi Anda hari ini tentang berpikir ulang soal neraka, life after death, terutama yang neraka. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. God is good all the time and all the time. God is good. Is good. Sampai ketemu di waktu yang akan datang dengan topik-topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Thank you. Nakal Gunawan. Iya, thank you, good. Ya, Gordon. God bless. God bless. Dulu ya. Oke. Ya, nanti ngomong lagi di WA. God bless, thank you. Thank you. Good night.